Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat selalu. Di pagi hari ini saya mau menuju ke Desa Punju, tepatnya di Dusun Lahar. Jadi nanti kita akan melewati beberapa desa, yaitu pertama Desa Gadungan, kemudian Desa Manggis, Desa Sata, dan nanti kita akan juga melihat langsung ke Punju. Jadi Dusun Sukomoro, nanti kita akan ke sana. Baik, sambil melihat ataupun mengikuti perjalanan kali ini di pagi yang cerah ini di hari Minggu. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam semua aktivitas. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh SWT. Baik, ini kita sudah di pertigaan Pasar Sapi. Jadi Pasar Sapi ini tepatnya di Dusun Tretek atau Desa Tretek. Tapi secara keseluruhan ini merupakan daerah Punju. Tapi untuk pasar sapinya itu masuk wilayah Pare, teman-teman. Ini pertigaan depan ini, kalau ke kanan ini wilayah ke Kediri, ke Simpang 5 Gumul. Jadi kita terus saja sampai nanti pertigaan di Gadungan. Jadi kalau kita ke Kecamatan Punju itu ada dua jalan, teman-teman. Kalau kita dari arah timur ataupun dari Malang, kita bisa lewat jalur Kandangan. Nanti setelah itu ada Damar Wulan, kita belok kiri terus kanan mengikuti tanda lalu lintas, itu juga bisa. Kemudian nanti kalau lurus kita bisa sampai tadi ya di pertigaan Pasar Sapi. Kemudian kalau dari arah barat atau dari Surabaya, kita juga bisa setelah Terminal Pare nanti langsung ke selatan, nanti ambil jalur bus. Setelah jalur bus nanti kita bisa tetap di Pasar Sapi seperti yang salah aja nanti. Kemudian setelah dari Pasar Sapi kita bisa langsung lurus kira-kira 2 km ke arah selatan, ini nanti mentok. Ini pertigaan di Desa Gadungan tepatnya. Jadi kalau dari Gadungan kita setelah mentok kita bisa belok ke kiri. Jadi nanti kalau setelah mentok ini ya, ini depan ini pertigaan, ini desa pertigaan Gadungan, kita lewat kiri, ambil jalur kiri. Nah, kalau pagi hari bisa melihat pemandangan pegunungan. Ini kalau lurus ini ke daerah Kepung, nanti bisa ke daerah Malang atau Kasebon kalau lurus. Jadi setelah pertigaan tadi, setelah pertigaan Gadungan, kita kira-kira ada 1-2 kilo ini kita lewat Manggis. Kalau terus kita bisa lewat Karangdinoyo, lewat Kepung. Jadi ada dua opsi. Ini kalau dari sisi utara. Kalau dari sisi selatan bisa lewat Pelosok Klaten, itu lewat Sidomulyo juga bisa. Jadi Kecamatan Punju ini termasuk kecamatan yang terdekat dengan Gunung Kelut di wilayah utara. Jadi kalau ditarik garis lurus sekitar 7 km dari puncak Kelut. Tapi cuma nggak ada akses untuk kendaraan bermotor. Biasanya lewat jalan kaki ya, lewat jalan kaki. Oke, langsung nanti kita akan menuju ke Punju. Jadi gini masih wilayah Gadungan.
Setelah Gadungan nanti kita ada pertigaan Nobo. Ini nanti perbatasan dengan Gadungan dengan Desa Manggis. Jadi di Punjuk itu ada 8 desa. Ada Sidomulyo, kemudian Desa Watu Gede, Desa Gadungan, Wonorejo, Asmoro Bangun, kemudian Punjuk, Satak, dan Manggis. Jadi ada 8. Oke, di pertigaan depan kita bisa belok kanan teman-teman. Ini di pertigaan depan ini belok kanan, kita lewat Manggis saja. Nanti kita juga lewat hutan lindung simpenan. Jadi rata-rata memang untuk Desa Punjuk ini luas tanahnya itu banyak yang milik perhutani. Jadi apa ya, tanaman perhutanan sosial. Jadi hutan untuk tanaman sosial. Nanti kita lihat di sana, nanti ada banyak tanaman sengon. Itu ketika setelah dipanen nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanami sayuran, mulai dari cabai, nanas, dan lain-lain. Nanti setelah sengonnya itu sudah besar atau basah, nanti dimanfaatkan perhutani untuk dijual lagi. Oke ya, ini sudah masuk di Desa Manggis. Jadi setelah Gadungan, tadi Pasar Sapi perbatasan dengan Pare, kemudian Manggis ini berbatasan dengan Gadungan. Nah nanti kita Manggis itu berbatasan dengan Satak berbatasan dengan Punjuk. Jadi saling berdekatan. Jadi untuk teman-teman dimanapun Anda berada, kalau ingin durian ini juga banyak di wilayah Punjuk teman-teman ya. Jadi di lereng Kelut itu banyak sekali durian. Kemudian di wilayah Punjuk ini juga termasuk penghasil cabai rawit merah, cabai rawit ya. Cabai rawit merah di sini kalau musim tanam itu bisa puluhan bahkan ribuan hektar untuk yang tanam. Oke. Oke ya, ini hari Minggu, cuaca cukup cerah hari ini. Kemudian untuk cuaca cerah sekali. Sebenarnya ini juga masih musim penghujan, tapi alhamdulillah untuk kali ini ya, ini kita sudah masuk di wilayah Manggis teman ya. Bisa dilihat di kiri saya ini tanaman balsa. Itu di bawahnya ada pohon nanas. Jadi namanya perhutanan sosial ini dimanfaatkan untuk tanaman. Jadi di sini ini ada nanas, kemudian atasnya ada balsa. Ini di beberapa tempat nanti ada yang sudah besar, ada yang sudah dipanen. Nah ini kanan ini juga merupakan milik perhutani, ataupun nanti ini sudah ditanami cabai ataupun jagung. Nanti ketika sudah panen dan beberapa tahun ke depan akan ditanami sengon ataupun tanaman yang lainnya. Ini sudah besar untuk balsahnya. Nanti sudah beberapa tahun akan dipanen. Setelah itu di bawahnya itu juga dimanfaatkan lagi oleh warga untuk ditanami sayuran dan lain-lain, baik itu cabai, terong, tomat, timun, pokoknya yang tanaman yang menghasilkan. Oke, ini sudah masuk Manggis. Jadi kita lewat Manggis, nanti setelah itu kita juga lewat mana itu Satak dan Wonorejo. Ada 3 desa kita lewati sebelum kita ke arah Punjuk. Nanti kita bisa lihat di Punjuk teman ya, banyaknya pohon durian ataupun buah durian yang ada ditanam di sana. Ini di pertigaan Manggis. Jadi setelah pertigaan Manggis kita ikuti jalur saja
pokoknya arah ke kecamatan. Kalau masih pagi ini masih fresh, cuaca juga sangat mendukung. Kalau pagi hari sangat cerah sekali hari ini teman-teman. Oke ya. Jadi kalau memang di lereng Kelut ini tanahnya cukup subur, ya, karena dekat dengan gunung berapi. Terus setelah letusan biasanya tanah itu akan menjadi subur. Jadi sudah setelah 2014 ya, di 2014 Kelut. Ya ini di Dusun Manggis ini, Desa Manggis, dusunnya Manggis. Kita terus saja mengikuti jalan ini, walaupun tidak cukup lebar, tapi jalan di sini juga cukup ramai. Oke ya, ini Manggis, kita di pertigaan Manggis ini kita ambil kiri. Kita ambil kiri ke Satak atau ke Simpenan. Nanti di sana ada hutan lindung. Ini masih masuk wilayah Manggis. Kemudian untuk di Simpenan itu juga masih masuk wilayah Manggis teman-teman. Manggis, kemudian untuk pertigaan ini berbatasan dengan Wonorejo. Kita belok kanan saja, kita ambil kanan, kita ambil kanan, kemudian kita nanti akan melewati Simpenan, tapi kita lewat sisi putarannya saja. Ini juga perhutanan sosial teman ya. Ini juga hutan sosial, ditanami sengon. Ini di bawahnya juga dimanfaatkan untuk pertanian, baik itu ditanami nanas, cabai dan lain-lain. Oke. Ini depan ini ada pertigaan. Ini dulunya jalannya lurus ke sana lewat membelah hutan Simpenan, tapi sekarang dialihkan lewat kiri atau di luar. Nah, ini pemandangan luar biasa kalau pagi seperti ini. Masih pegunungan, ini juga ditanami nanas dan lain-lain, ini cukup luas sekali. Nanti kita akan terus lurus sampai nanti kita lewat Mangli atau Cekdam, juga ditanami cabai, kemudian ada tanaman sayuran yang lainnya. View-nya kalau pagi luar biasa ya. Ini tanaman cabai cukup luas di sini, mencapai ratusan hektar, bahkan ribuan, dengan background pemandangan yang sangat indah teman-teman pagi hari ini. Jalan-jalan pagi menuju ke Desa Puncu. Pemandangannya bagus sekali kalau pagi, karena musim ini untuk cabai juga tidak terlalu bagus karena terkendala dengan hujan yang tidak menentu. Beberapa petani juga gagal panen. Ya, cukup bersahabat cuaca pagi hari ini dengan pemandangan yang cukup luar biasa. Sejuk sekali. Oke, kalau pagi-pagi seperti ini juga banyak sekali yang bersepeda teman-teman. Bersepeda menikmati hari Minggu.
monggo. Ini masuk ke hampir perbatasan dengan Satak ya, dengan Satak. Ini pemandangan yang cukup indah sekali. Kalau pagi-pagi seperti ini view-nya aja luar biasa. Monggo silakan komentar di bawah teman-teman. Pagi hari ini kita healing jalan-jalan pagi, menikmati suasana pagi hari ini di Kecamatan Punju yang pemandangannya luar biasa pada pagi hari ini. Ya, ini seperti di depan ini pohon balsa teman ya. Ini sudah ditebang terus dimanfaatkan untuk tanaman jagung dan lain-lain. Kemudian mungkin juga ada cabai, nanas, tomat, pokoknya yang menghasilkan. Oke, kita sudah memasuki Desa Satak. Jadi setelah tadi Manggis, kita ini sudah masuk ke Desa Satak. Kurang satu desa lagi sudah sampai di Desa Punju. Ini yang mau sate juga ada teman ya, sate Pak Eko. Nah, ya sangat terkenal, mungkin teman-teman kulineran juga tidak asing dengan sate Pak Eko. Oke. Ini masuk di Desa Satak. Setelah itu kita sudah masuk di wilayah Punju atau tepatnya di Desa Mangli. Ini juga termasuk merupakan hutan sosial, dimanfaatkan oleh warga untuk hutan ya. Hutan ini dimanfaatkan sebagai pertanian untuk, pokoknya banyak sekali. Nah, ini jadi suasananya itu memang luar biasa teman-teman. Banyak sekali pesepeda yang kesini. Nanti ada juga jalur yang menuju ke Sumber. Desa Sumber itu Desa Satak itu masuk Sumber. Itu juga jalannya cukup luar biasa, ekstrim, tapi pemandangan juga luar biasa. Nah, ini teman-teman, di kiri saya ini juga tanaman basah dan bawahnya juga dimanfaatkan, ditanami cabai, tomat dan lain-lain. Kemudian ada juga jagung. Tapi kalau pohonnya sudah besar seperti ini biasanya juga kurang efektif dan kurang produktif ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini kita bisa melihat view pemandangan pegunungan. Nanti ada Puncak Kelut. Jadi Puncak Kelut di sisi kanan. Kalau di sisi utara itu wilayah Kasembon ataupun Malang. Di tepatnya kalau Kelut itu sebelah selatan. Nah, ini pas lurus saya ini itu Gunung Kelut. Ini Desa Satak juga sangat dekat sekali dengan pegunungan Kelut, teman-teman. Jadi kalau masih pagi itu kita masih bisa review, bisa melihat pegunungan yang sangat indah. Oke, setelah ini sudah masuk ke Mangli. Mangli kita notok ambil kiri. Ini nanti sudah ke kecamatan atau pusat kota Punju, Kecamatan Punju. Jadi masuk ke wilayah Kecamatan Punju. Ini kalau ini sisi kanan, di kanan saya ini Gunung Kelut, teman-teman. Kita nanti akan melewati cek dam.
Cekdam Mangli yang ketika Gunung Kelut meletus ini juga merupakan salah satu aliran lahar. Nah, ini kita Mangli. RPH Mangli ini masih masuk wilayah Puncu. Ini kita lewat Cekdam untuk pertanian. Ini Cekdam Mangli kita. Oke, kita kalau lurus ke arah polsek dan kecamatan, kita ambil kanan, nanti akan ke Puncunya. Jadi nanti kita kalau terus itu jalan buntu. Nanti kita lanjutkan lagi di video yang selanjutnya. Kita nanti sampai di Sukomoro saja, teman-teman. Di wilayah Sukomoro, kemudian kita berhenti dulu di situ. Nanti kita akan lanjutkan perjalanan lagi ke atas ke puncaknya kalau memungkinkan. Tapi kalau pagi masih bisa ya. Oke, setelah ambil kanan, kita ada juga berempatan ini, kita ambil kanan saja. Nah, ini Pare, Pelosok Klaten. Oke ya, ambil kanan. Kemudian mentok lagi, kita ambil kiri. Setelah itu cuma mengikuti lurus saja sudah sampai ke Opi Kelut ataupun ke Saung ya. Nanti kalau ini kita masih mengikuti jalur ini, kita akan di puncak di Lahar Pang, tepatnya di Kopi Saung. Biasanya merupakan pos pertama ataupun transit bagi para pendaki sebelum muncak ke Kelut, teman-teman. Oke ya. Nah, ini di depan ini ada juga pertigaan nanti kanan. Nah, ini kita cuma lurus saja sampai ke atas. Oke, ini tahu warus saja mengikuti jalur ini kita ke puncak. Kita sampai pertigaan saja ya, nanti kita terus sampai pertigaan pos terakhir. Nah, ini kalau kita lurus nanti kita akan di pendakian Gunung Kelut, teman-teman. Kalau pagi juga masih luar biasa view-nya, sangat mantap. Jadi di sini nanti kita akan ini juga banyak sekali orang yang bersepeda muncak ini, walaupun nanti cuma finish di Lahar Pang atau di Kopi Saung rata-rata. Juga ada Raja Durian. Oke, kita langsung, ini hampir kira-kira kurang 1 ataupun 2 kilometer kita sudah sampai ke dusun terakhir, yaitu dusun Lahar Pang. Kita sampai nanti pertigaan saja ya, pertigaan atas.
sudah hampir desa terakhir. Ya ini pertigaan, kita bisa kiri juga bisa kanan. Jadi depan ini kita kanan. Jadi ini sudah di desa terakhir di dusun Laharpang. Ya, banyak sekali durian di sini. Yang mau durian bisa, ini kalau musim panen raya di sini juga banyak sekali. Ayo monggo yang mau kesini ya, ini bawa durian. Kita ke kampung kebun kopi saung. Ini termasuk desa terakhir. Pelan jalurnya rumahnya. Oke, kita sampai di sini saja. Ini sudah desa terakhir. Di atas itu sudah habis. Saung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya delok panen lombok ini. Saya berada di lereng Kelut, tepatnya di Sukomoro Puncu. Jadi untuk tahun ini karena cuaca juga tidak menentu, tanaman cabai ini juga tidak bisa tumbuh dengan bagus. Padahal nggih pun disowomprot Pak nggih. Semprote nggih tawara jane nggih. Nggih cekak ditar. Los. Dilatih mawon nggih selalu. Lah nggih. Tahun iki lagi. Lagi. Rada angel nggih andurane. Jenisnya obat kathah iki. Daunnya seperti ini nopo nggih. Anane kok kriting nggih, cabuk kalih nganu nggih. Kutu kebul. Nggih, sing kebul iku sukan lho gitu kebul. Ini pun mantor, keluaran biu atas tobat tuh bahas obatnya larang. Jadi rata-rata yang dikeluhkan itu cabuk yang banyak, akhirnya hasilnya juga kurang sesuai harapan. Godongnya keritingnya Pak nggih, rodaan nggih model. Ini pun rada pulih nggih, piye nemen. Nggih nggih. Saya normal anu Pak. Buahe ngatos digepok gerak ya tadi. Lah nggih. Sangklane ngene lho jeneng kathah to nggih. Cali buahe dikene kan parasen Kogrok. Jawa itu lho. Nggih nggih. Tapi asmoro ngoten niku oren-oren nenten men nek ranten biji mun abang pisan. Oh iki sing waditen ora abret. Nggih. Obat berarti kalih pedol. Kalih pedol niku tunggal minggu. Saiki sekaditen pun. Nggih. Niki anu pinten Pak wite niki? Pinten ewu niki? Kita nenten 3.500. 3.500 nggih.
Iki lek cara normal jane asal pinten cara normal ngoten niku. Kate jantan nggih. Nggih. Kate asal kalih kental. 2 kintal normal. Nggih. Kalih kental. Iki seprawolan niki. Jadi kalau 3.500 pohon itu normal berarti sekitar 2 kintal nggih cara hasilnya. Normal nggih. Normal. Pokoknya dua suai gitu. Ini sakit ketan. Ketan ini betul sakit ketan. Baik teman-teman ya, jadi pagi hari ini jalan-jalan pakai motor jauh-jauh ke lereng Kelut, cuma ingin melihat panen cabai Asmoro di Dusun Sukomoro, Desa Puju, Kecamatan Buntu, Kabupaten Kediri. Baik teman-teman, selamat pagi, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani di seluruh Indonesia semakin maju, jaya, sukses selalu.